Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Hadirin jamaah Masjid Al-Madani yang Allah muliakan, kita bersyukur kembali dapat hadir bersama-sama di masjid yang mulia ini. Tema kita adalah sifat-sifat buruk kaum Yahudi di dalam Al-Quran. Tema ini penting untuk dibahas karena saat ini kaum Yahudi yang berideologi Zionisme itu sedang melakukan pembantaian. Istilahnya adalah genosida dalam arti ethnic cleansing. Jadi ingin membumi hanguskan dan tidak menyisakan etnis ya, satu bangsa tertentu, dalam hal ini adalah bangsa Palestina. Sementara bangsa Palestina sendiri adalah kaum muslimin, di mana Rasulullah SAW pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait tanah Palestina ini. Pertama-tama perlu kita ketahui, Palestina itu dulunya bernama Syam. Syam itu di zaman sekarang terdiri dari negara Palestina, Yordania, Suriah, dan Lebanon. Di Palestina itu ada Masjidil Aqsa. Yang kedua, di Palestina itu yang dulu disebut dengan Syam itu tempat lahirnya nabi-nabi dan Rasul Allah, tempat bermukimnya nabi-nabi dan Rasul Allah, tempat berdakwahnya nabi-nabi dan Rasul Allah dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam itu punya istri 4 atau menikah 4 kali. Pertama, menikah dengan Siti Sarah. Ya, lahir pertama Nabi Ishak alaihissalam, yang kedua Aisu. Aisu ini menjadi Abu Rum, nenek moyang bangsa Romawi karena berkulit dan berambut merah. Kemudian menikah dengan Siti Hajar. Siti Hajar ini hadiah dari Raja Mesir. Jadi menikah, kemudian lahirlah Nabi Ismail alaihissalam. Lalu menikah dengan Siti Konturo. Lahir 6 anak, salah satunya bernama Madian. Kemudian menikah dengan Siti Hajjun. Lahir dari situ 6 anak. Nah, keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam ini dari jalur dari putra Nabi Ishak nanti lahir Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam ini disebut juga Israel. Maka anak keturunan dari Nabi Yakub itu disebut Banu Israel. Ada 12 anak, salah satunya bernama Yahuda. Maka dikenalah nabi-nabi itu dari jalur Nabi Ishak alaihissalam, itu disebut dengan nabi-nabi kepada Bani Israel. Di antaranya adalah Nabi Musa alaihissalam.
Nah, sedangkan dari jalur Nabi Ismail alaihissalam, itu istrinya dari wanita Arab, 2 kali beliau menikah, 1 tidak punya keturunan, menikah yang kedua kali punya keturunan, lahirlah keturunan-keturunan ke bawah sampai akhirnya lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bani Israel ini terkenal memiliki sifat-sifat buruk. Kita sebutkan misalnya di dalam Al-Quranul Karim, Surah At-Taubah ayat 30 sampai 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalatil yahudu Uzair ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Zalika qauluhum bi afwahihim yudahiuna qaulal ladzina kafaru min qablu qatalahumullahu anna yufakun ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryama wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. Orang-orang Yahudi berkata, Uzair itu putra Allah. Sedangkan orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih ibnu Maryam itu putra Allah. Apa konsekuensi dari ucapan ini? Orang Yahudi telah musyrik kepada Allah. Demikian juga orang Nasrani telah musyrik kepada Allah. Al-isyraku fil ibadah. Jadi selain mereka itu menyembah Allah, mereka juga pada akhirnya menyembah Nabi dan orang-orang saleh, artinya mengkultus individukan. Dikultuskan sampai diposisikan sebagai bahwa itu adalah putra Allah. Uzair itu dalam tarikh disebutkan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 100 tahun. Kemudian dihidupkan kembali. Uzair itu disebutkan dalam tarikh hafal seluruh isi kitab Taurat. Jadi dengan keluar biasaan yang terjadi pada Uzair, masyarakat waktu itu menyebutnya ini bukan manusia, ini adalah putra Allah, bukan manusia biasa. Gitu kira-kira. Kemudian yang kedua, Al-Masih ibnullah. Isa bin Maryam mereka sebut juga putra Allah. Lagi-lagi karena mereka menganggap bahwa kemampuan-kemampuan luar biasa yang ditunjukkan oleh Al-Masih Isa ibnu Maryam itu bukan kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh manusia biasa. Apa? Di antaranya adalah mampu menyembuhkan penyakit-penyakit berat. Penyakit buta, penyakit bisu, penyakit tuli bisa disembuhkan dengan izin Allah. Bahkan yang sudah meninggal jadi mayit itu juga bisa dihidupkan dengan izin Allah. Kemudian yang paling menarik atau mendorong orang-orang Yahudi waktu itu untuk mengatakan bahwa Isa itu adalah putra Allah karena beliau alaihissalam ini lahir ke dunia tidak memiliki bapak. Nah itu. Ya. Jadi itu sifat buruk pertama dari kaum Yahudi, yaitu suka mengkultuskan sampai pada tingkat menyembah
kepada para nabi dan orang-orang salih. Sedangkan yang wajib disembah itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain Allah itu tidak bisa memberikan bantuan, menarik manfaat, mencegah madarat. Sedangkan apabila ada hambanya yang memperlihatkan kemampuan-kemampuan luar biasa, itu semua semata-mata karena izin Allah dengan maksud untuk menunjukkan kemahakuasaan Allah. Karena bagi Allah itu tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Ya, tidak mungkin dalam pikiran manusia, tapi bagi Allah segalanya mungkin. Nah, kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, qatalallahu al-yahud ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Rawahu Bukhari wa Muslim. Allah melaknat atau memusuhi atau memurkai orang-orang Yahudi itu dikarenakan mereka telah menjadikan kuburan para nabi mereka itu sebagai tempat ibadah, masjid, tempat sujud, tempat ibadah. Jadi kuburan-kuburan itu mereka minta, mereka sembah, mereka minta pengharapan-pengharapan mereka mintakan ke kuburan tersebut. Itu yang pertama. Tapi di sisi lain, sifat buruk Yahudi itu, meskipun suka mengkultus individukan para nabi dan orang-orang saleh, ternyata mereka pun bersikap sebaliknya, yaitu muharabatul anbiya was shalihin. Suka memerangi, bahkan sampai tingkat membunuh para nabi dan orang-orang soleh tersebut. Kenapa? Karena mereka menganggap ajaran yang dibawanya itu tidak sesuai dengan hawa nafsu dan kepentingan duniawinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 61, wa duribat alaihimuz zillatu wal maskanatu wa ba'u bi ghadabin minallah dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Ditimpakan kepada Bani Israel kehinaan. Kehinaan dan kemiskinan. Dan mereka berhak mendapatkan murka dari Allah dikarenakan mereka itu kufur kepada ayat-ayat Allah dan membunuhi nabi-nabi tanpa alasan yang bisa dibenarkan. Hal demikian itu karena mereka itu menentang dan bersikap melebihi batas. Jemaah sekalian yang Allah muliakan. Jadi punya standar ganda, punya karakter ganda, punya kepribadian ganda, kontradiktif. Di satu sisi suka kultuskan para nabi dan orang-orang saleh, Di sisi lain mereka tidak segan-segan untuk membunuh para nabi dan orang-orang saleh tersebut semata-mata karena tidak sesuai dengan kepentingan duniawinya. Kita lihat contohnya sekarang. Tidak ada satu negara pun yang didengar oleh Israel ini. PBB tidak didengar. Negara manapun tidak dengar untuk melakukan genjatan senjata sehari saja. Karena sejak dulu memang begitu sifatnya. Jangankan kepada orang-orang biasa, terhadap derajat para nabi dan orang-orang soleh pun mereka tidak segan-segan untuk membunuhnya. Nah, ini adalah aneh tapi nyata. Demikianlah kenyataan adanya satu keturunan yang disebut dengan Bani Israel.
Dan umat Islam itu dilarang untuk meniru ya sifat-sifat buruk seperti ini, dilarang untuk mengkultuskan ya para nabi, dilarang untuk mengkultuskan orang-orang saleh ya. Kemudian dilarang menentang ajaran para nabi ya. Dilarang untuk apa istilah sekarang tuh nyinyir, tidak boleh. Ya, mempermainkan, memain-mainkan, ya, merendahkan, tidak boleh. Kemudian yang ketiga, sifat buruk kaum Yahudi itu adalah kitmanuhum al-ilma wa tahrifuhum lil haqa'iq. Mereka suka menyembunyikan ilmu yang mereka ketahui dari Taurat, dan mereka suka merubah-rubah ya kenyataan-kenyataan yang ada di dalam Taurat tersebut. Ini yang di belakang jangan ngobrol ya. Kalau tidak mau mendengarkan, tolong di luar saja. Jadi sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Qila li bani Israila wadkhulul baba sujada wa qulu hitmah." Ketika ya dikatakan kepada mereka, dan masuklah kalian ke pintu ya kota ini sujadan dalam keadaan sujud, wa qulu hitmah, dan ucapkanlah oleh kalian hitmah, ampunilah dosa-dosa kami. Fabaddalu, mereka merubah perintah tersebut ya, wadakhalu yazhafuna, malah mereka masuk ke pintu kota itu, maksudnya adalah Palestina zaman dahulu ya. Ya. Itu dalam keadaan yazhafuna ala astahihim, malah merangkak ala astahihim, di atas ya bokong-bokong mereka, bukannya masuk berdiri kemudian sujud. Itu tidak diperintahkan masuk merayap ke pintu kota tersebut. Wa qalu, malah mereka merubah kata-kata atau perintah wa qulu hitoh itu dengan habbatun fi sya'rah. Ya. Biji ya gandum, kata mereka. Nah, kata-kata biji gandum itu tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah sifat buruk orang Yahudi. Jadi mereka itu tidak segan-segan untuk merubah-rubah isi kitab wahyu. Makanya kitab Taurat itu ya menjadi ya banyak perubahan isinya. Karena memang sengaja dirubah-rubah untuk kepentingan atau sesuai dengan hawa nafsu mereka. Nah, ilmu yang disembunyikan oleh orang-orang Yahudi ya, yang paling kentara adalah ya menyembunyikan ya hal ihwal tentang nubuah Nabi Muhammad. Suatu ketika ya, datanglah ya kepada Rasulullah SAW itu ya orang yang bernama Rafi bin Harithah, kemudian Salam bin Mishkam, ya, kemudian Malik bin Saif, dan Rafi bin Khuraimalah. Ada 4 orang datang kepada Rasulullah SAW. Faqalu, lalu mereka berkata kepada Nabi, ya Muhammad, hei Muhammad, kata 4 orang ini, alasta taz'amu annaka ala millati Ibrahim, bukankah engkau meyakini bahwa engkau itu ya beragama dengan agama Ibrahim, wa dinihi ya, millah itu artinya ya, millah itu satu keyakinan ya, satu sebutannya waktu itu ala millati Ibrahim wa dinihi ya, kemudian wa tu'minu bima indana minat Taurah, dan engkau meyakini sesuatu yang ada dalam Taurah kami ya, wa tashhadu annaha minallahi haqqun, dan engkau bersaksi bahwasanya Taurat itu merupakan wahyu dari Allah, benar-benar wahyu dari Allah. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW menjawab, bala, ya memang betul ya, saya ini memang demikian sebagaimana yang kalian katakan ya, walakinnakum ahdatstum, kata Rasulullah, tapi kalian sudah ya
mengadakan sesuatu yang baru, artinya mengada-adakan sesuatu yang tidak ada di dalam Taurat tersebut. Jadi ditambah-tambahi Taurat kalian itu. Wajahattum ma fiha. Ya, tambahan lagi kalian itu sudah menentang, ya, mengingkari isi Taurat tersebut. Gitu kan? Mimma akhadallahu 'alaikum minal mitsaq fiha. Ya, ada dalamnya itu adalah perjanjian. Ya. Wa katamtum minha ma umirtum an tubayyinuhu linnasi, dan kalian menyembunyikan, ya, apa yang diperintahkan kepada kalian untuk menjelaskannya kepada manusia. Fabari'tu min ihdatsikum, kata Rasulullah, maka aku membebaskan diriku min ihdatsikum, dari perbuatan kalian mengada-adakannya, menambah-nambahi, ya, sesuatu dalam Taurat tersebut. Nah, ini ciri bahwa sifat buruk dari orang-orang Yahudi itu adalah suka menyembunyikan yang hak. Yang benar itu disembunyikan, kemudian dirubah-rubah, ditambahi. Ya, tambah-tambah, sehingga isi Taurat itu menjadi tidak seperti aslinya yang sejak awal. Nah, kemudian sifat buruk berikutnya dari kaum Yahudi adalah at-tafarruq. Mereka itu berpecah belah. Jadi kalau kita melihat sekarang seolah-olah mereka bersatu padu, sebetulnya banyak firqah, banyak kelompok-kelompok di dalam mereka itu. Ya, tidak satu suara begitu. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 14. Ya. La yuqatilunakum jami'a. Mereka, orang-orang Yahudi, tidak akan memerangi kalian jami'a, ya, secara bersatu. Illa fi quran muhsanah, kecuali pada desa-desa yang berbenteng, ya, au min warai judurin, atau di belakang tembok atau dinding. Ba'suhum bainahum syadid. Jadi permusuhan yang ada di antara mereka itu syadid. Ya. Syadid itu artinya keras. Tahsabuhum jami'a, kalian menyangka mereka itu bersatu, wa qulubuhum syatta, padahal hati mereka itu bercerai-berai. Ya, zalika bi annahum qaumul la yaqilun, yang demikian itu dikarenakan mereka adalah kaum yang tidak berfikir. Nah, jadi Al-Qur'an menginformasikan kepada kita bahwasanya orang-orang Yahudi itu tidak bersatu, mereka itu berpecah belah, banyak sekali kelompok-kelompok di dalamnya itu. Nah, ini terhadap umat Islam dilarang berpecah belah itu. Wa tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Bersatu padulah kalian di dalam tali agama Allah. Wala tafarraqu, jangan bercerai-berai, jangan bermusuhan. Wala ta'tadu, jangan memperlihatkan sikap permusuhan di antara sesama muslim. Enggak boleh. Gitu kan? Tidak boleh ada rasa dengki, ya, di dalam hati seorang muslim terhadap sesama muslim. Gitu. Nah, kemudian sifat buruk orang Yahudi berikutnya adalah ar-rishwah, suka memakan uang sogokan. Dalam Al-Quran istilahnya itu akaluna lis-suhti. Jadi banyak memakan yang diharamkan oleh Allah. Khamar diharamkan, mereka minum. Kan? Zina diharamkan, mereka berzina. Kan? Sogok diharamkan, mereka makan uang sogokan. Riba diharamkan, mereka makan riba. Akibatnya putus dari barakah Allah. Sama'una lil kadzib, mereka itu suka mendengar-dengarkan berita-berita bohong. Kalau sekarang hoax, gemar kepada berita-berita bohong. Akaluna lis-suhti, banyak memakan yang diharamkan oleh Allah, sehingga putus dari barakah Allah. Ya, coba dengarkan situasi zaman sekarang. Kita sering mendengar sekian ratus triliun telah dianggarkan, sekian ratus triliun sudah disalurkan, ya. Tetapi tidak dirasakan, itu menunjukkan bahwasanya, ya, dikhawatirkan bahwasanya keberkahan telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan jumlahnya yang banyak.
Tetapi keberkahan itu dari kecil bisa menjadi banyak, bisa menjadi mencukupi. Itu dalam ajaran Islam. Nah, orang-orang Yahudi itu, ya kan, itu banyak memakan harta-harta yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Ya. Nah, ini tidak boleh bagi umat Islam pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, kemudian berikutnya sifat buruk dari orang Yahudi adalah an-nifaq, bermuka dua. Di depan baik, ya, di belakang buruk. Begitu. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Surat Al-Baqarah 13-14. Ini kita ambil yang ayat 14-nya. Dan apabila dikatakan dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang beriman, mereka berkata, kami beriman. Ya. Tapi apabila mereka khalau ila syayatinihim, kembali kepada syaitan-syaitan mereka, maksudnya adalah kepada rahib-rahib mereka atau kepada teman-teman mereka, qalu inna ma'akum. Ya. Kami sungguh-sungguh berserta kalian. Innama nahnu mustahziun, kami ini hanya saja mengolok-olok kepada orang-orang yang beriman. Siapa orang yang beriman tadi? Adalah yang beriman kepada kenabian Muhammad SAW, beriman kepada Al-Quran. Gitu. Ya. Nah, itulah sifat nifak tidak boleh. Umat Islam itu meniru-niru sifat nifak karena buruk. Nah, yang kemudian sifat buruk berikutnya yang wajib kita ketahui, ya, dari orang-orang Yahudi adalah al-mudahanah. Al-mudahanah itu artinya pura-pura tidak tahu ada kemungkaran yang terlihat jelas di depan mata. Itu mudahanah. Ya. Tidak mau menegurnya. Tidak mau nahi munkar. Itu namanya mudahanah. Ya. Jadi kepada masyarakat yang suka berbuat maksiat, ya, yang meninggalkan kewajiban agama, ya, itu dia menutup mata, seolah-olah tidak terjadi. Yang penting adalah urusan atau kepentingan dunianya bisa tercapai. Itulah sifat Yahudi yang buruk yang tidak boleh ditiru oleh umat Islam. Ya. Dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 78-79 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa ibni Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu labi sama kanu yaf'alun. Telah dilaknat, ya, orang-orang kafir dari golongan Bani Israel, ya, di atas lisan Daud dan Isa bin Maryam. Hal demikian itu dikarenakan mereka itu menentang, ya, maksiat, ya, menentang aturan, ya. Wa kanu ya'tadun, mereka itu bersikap berlebih-lebihan. Ya. Berlebih-lebihannya bagaimana? Kalau zaman peperangan sekarang di Palestina itu, mereka berlebih-lebihan dalam peperangan itu dengan membunuhi para orang tua atau lansia, kakek nenek dibom, ya. Kemudian perempuan-perempuan mereka bom, anak-anak mereka bom. Itu semuanya tidak berdaya, tidak punya senjata. Ya. Orang sudah tua tidak bisa angkat senjata, perempuan tidak bisa. Ya, kecuali yang dilatih militer. Anak-anak apalagi. Bahkan sikap berlebih-lebihannya mereka itu adalah sampai membom, ya, bayi-bayi yang baru dilahirkan. Itulah, ya, tanpa perasaan bersalah, tanpa perasaan berdosa, karena mereka meyakini bahwa itu adalah perintah dari ajaran agamanya. Mereka menganggap bahwa selain bangsa mereka itu disebut goyim, selain Yahudi itu disebut goyim. Goyim itu derajatnya lebih rendah daripada hewan, najis, ya. Mereka melihatnya sebagai najis, lebih rendah derajat daripada hewan. Boleh dibunuh, boleh dirampok, boleh dicuri.
itu ajaran yang terdapat dalam kitab Talmud mereka. Talmud itu semacam kitab tafsirnya ya terhadap kitab Taurat yang disusun oleh para pendeta atau rahib-rahib Yahudi. Ya. Kanu la yatanahuna an munkarin. Mereka itu tidak suka mencegah perbuatan-perbuatan munkar yang beredar di dalam masyarakat. Dibiarkan saja. Yang penting uang, keuntungan uang terus mengalir. Nah, itu sifat Yahudi yang wajib kita pahami. Umat Islam nggak boleh seperti itu. Mereka mengharamkan, membiarkan minuman-minuman memabukan, ya kan? Perzinahan, kemudian perjudian, ya. Makanan, minuman ya yang membahayakan. Yang penting uang masuk terus. Seperti itu. Makanya ini sekarang ini supaya mereka bisa berhenti ya, selain umat Islam itu menggalang dukungan untuk korban-korban Palestina, juga diserukan untuk memboikot produk-produk Israel supaya ekonominya lumpuh. Bahkan MUI sekarang sudah mengeluarkan fatwa ya, kalau tidak salah nomor 98 mengharamkan ya, membeli atau mengkonsumsi produk-produk yang berasal dari Israel atau yang berkaitan dengan Israel. Supaya apa? Supaya ekonominya lumpuh. Kalau ekonominya lumpuh, tidak bisa lagi membiayai peralatan-peralatan perangnya. Ya. Supaya berhenti. Begitu. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah sifat Yahudi yang buruk yang tidak boleh ditiru oleh umat Islam adalah adamul intifa' bil ilmi. Mereka tahu ilmu tapi tidak mengamalkannya, tidak memanfaatkannya. Masalul ladzina humilu Taurah tsumma lam yahmiluha kamatsalil himar yahmilu asfara bi'sa masalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatillahi wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Jadi sifat mereka itu serupakan dengan keledai yang membawa asfar. Asfar itu ya kitab-kitab. Ya. Kitab-kitab, mana bisa keledai membaca kitab-kitab gitu. Dia tidak diamalkan. Ya, banyak tahu dari mendengar ya dari ajaran agamanya, tapi mereka itu sami'na wa asaina. Kami dengar tapi kami asaina, menentang. Nah, itu sifat Yahudi. Nah, umat Islam itu tidak boleh seperti itu. Jadi kalau pengajian atau apa-apa, mendengar ayat, mendengar hadis, mendengar nasihat-nasihat, hikmah-hikmah, begitu kan? Kalau umat Islam itu sami'na wa ata'na, dengarkan kemudian ata'na, taat, siap untuk mengamalkannya. Jadi iman, ilmu, amal baru berkah hasilnya. Ya. Kemudian yang berikutnya sifat buruk kaum Yahudi adalah al-haqdu wal karahiyah. Jadi enggan dan benci kepada segala sesuatu yang bukan berasal dari orang-orang Yahudi. Contoh, dulu kiblat, ya. Kiblat ke Masjidil Aqsa, ke Baitul Maqdis, diperintahkan oleh Allah untuk ya dirubah kembali menghadap ke Ka'bah. Nah, orang-orang Yahudi itu tidak suka, benci mereka. Mereka tidak mau seperti itu. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya sifat Yahudi yang tidak boleh ditiru adalah al-hasadu, hasad, ya. Dengki. Ya. Mereka itu dengki sampai kedengkiannya itu pernah menyihir, ya. Mencoba-coba untuk menyihir Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya kemudian turunlah ayat wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ya, turun ayat tersebut. Ya. Wadda katsirun min ahli alkitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allah bi amri innallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi ada hasad ya. Mereka itu ingin agar umat Muhammad itu kembali kepada kekafiran. Ya. Karena rasa dengki yang ada pada hati mereka. Makanya jangan heran kalau sampai sekarang pun usaha-usaha untuk memurtadkan umat Islam itu tidak ada henti-hentinya.
ini kita harus waspada. Ya, jadi pemurtadan, penyesatan ya terhadap umat Islam itu tidak akan pernah berhenti dengan berbagai macam cara, baik itu lisan maupun tulisan, ya, baik itu dengan cara mengiming-imingi dengan harta, ya, dan lain sebagainya. Kemudian sifat buruk Yahudi ini banyak sekali ya sifat-sifat buruknya. Itu al-ghurur wa takabbur, sombong. Orang Yahudi itu sombong sekali. Ya. Karena mereka menganggap dirinya itu bangsa terbaik. Ya. Mereka berkata, wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Mereka berkata bahwa tidak akan bisa masuk ke dalam surga, kata mereka, kecuali orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasrani. Mereka ingin mengatakan bahwa ya umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Mereka lah yang berhak, ya, yang terpilih masuk ke dalam surga. Itu sombongnya bukan main. Sekarang pun ya mereka sudah membantai kaum muslimin Palestina. Itu kalau di sidang-sidang PBB menurut laporan mereka berkata itu dengan sikap yang angkuh, merasa sangat benar apa yang mereka lakukan itu. Mereka mengatakan bahwa mereka itulah membela diri. Nah, gitu. Ya, sudah membunuhi, sudah membantai, malah berkata kami ini membela diri. Itulah ya sifat orang Yahudi. Ya. Mereka mengatakan bahwa waqalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Kami ini ya putra Allah, ya putra Tuhan dan kekasihnya, ya, kekasih Tuhan. Itu keyakinan mereka. Ya, makanya mereka tidak pernah merasa ya berdosa atau bersalah ya membunuhi selain ya mereka, karena mereka itu keyakinannya seperti itu. Nah, lalu bagaimana untuk menghentikan kekejaman mereka? Sebetulnya dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian diusir ya dari tanah mereka. Begitu. Nah, kita sekarang ini berdoa kepada Allah ya supaya mereka itu berhenti. Kita doakan ya supaya di negeri mereka itu ya turun petir yang mematikan. Ya. Turun badai yang mematikan. Turun gempa ya yang mematikan. Itu kita berdoa kepada Allah. Ya, karena tidak ada satu bangsa pun ya kenyataannya yang didengar oleh mereka. Karena mereka merasa didukung oleh negara-negara superpower seperti Amerika Serikat. Ya, tidak ada yang bisa menghentikan ya apa yang mereka inginkan, begitu. Nah, maka satu-satunya yang bisa menghentikan mereka itu adalah laknat dari yang di atas. Kita berdoa. Ya. Gitu kan? Allahumma a'izzal islama wal muslimin wa adhil asyirka wal musyrikin. Ya, wadammir a'da'aka a'da'ad-din wansur ibadakal muwahhidin. Ya Allah, muliakanlah Islam dan kaum muslimin. Ya, hinakanlah ya syirik dan orang-orang musyrik. Ya. Kemudian hancurkanlah musuh-musuh ya engkau ya, yaitu musuh-musuh agama ini. Ya. Kemudian tolonglah ya hamba-hambamu yang bertauhid, menyembah hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah. Itu doa kita. Ya. Karena doa itu adalah mukhul ibadah dan silahul mukmin, senjatanya orang beriman. Dalam surat Fatir ayat 10 Allah berfirman, ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalus sholih yarfa'u. Akan naik kepada Allah melewati batas-batas langit kalimah-kalimah thayyibah yang terdapat di dalam doa dan zikir. Ya. Karena ya di dalamnya itu ada ismul jalalah. Ada nama yang agung, ada nama Allah di dalam zikir dan doa tersebut. Itu akan naik. Ya. Allah berfirman akan naik sampai kepadanya. Artinya, ya, Allah itu kan maha mengabulkan. Artinya Allah akan mengabulkan ya
kalimat-kalimat thayyibah yang terdapat dalam zikir dan doa tersebut. Zikir itu ya, itu disebutnya doa ibadah. Sedangkan doa itu doa masalah. Jadi kalau zikir itu kita berdoa tapi doanya sebagai ibadah saja. Tidak ada kata-kata permintaan di situ. La ilaha illallah walhamdulillah subhanallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah. Allahumma bika asbahna bika amsayna bika nahya bika namut wa ilaika nusyur. Atau Allahumma bika amsayna wa bika asbahna bika nahya bika namut wa ilaikal masir. Ya, tidak ada kata-kata permintaan tapi jiwanya itu adalah ya doa. Nah, ketika itu sudah takarrub dengan itu, dengan zikir itu, maka kemudian doa masalah, doa memohon yang kita butuhkan, yang kita hajatkan. Itu namanya doa masalah. Ya, jadi seperti sekarang ini ya. Allahumma ansur ya ikhwanana fi Filistin. Allahumma al'an ya kafarata Israel. Itu adalah doa-doa masalah, doa memohon, meminta kepada Allah. Ya. Nah, jadi kita jangan merasa berputus asa. Ya, 9.500 km dari sini jaraknya ya. Kita aman di sini tapi saudara-saudara kita di Palestina sekarang sedang digempur habis-habisan setiap hari ya. Itu satu keluarga sampai habis, kalaupun ada yang hidup hanya 1-2 orang saja dari satu keluarga yang hidup. Yang menyedihkan buat kita adalah bayi tinggal hidup satu-satunya, ayah, ibu, kakak, adiknya meninggal semua. Anak kecil juga sama begitu. Ya. Jadi memang mereka itu terlihat ingin menghabisi, ya, bukan niat berperang, tapi niat bumi hanguskan. Nah, inilah suatu sifat yang sangat buruk sekali. Jangankan kepada orang-orang biasa, memang mereka itu terhadap Nabi dan Rasul saja mereka tidak segan-segan untuk membunuhnya. Demikian di antara ya sifat-sifat buruk Yahudi sebetulnya masih sangat banyak. Tapi karena waktunya tidak mengizinkan, kita tunda dulu ya. Mungkin nanti kita sendiri-sendiri bisa mempelajari lebih lanjut. Saya persilahkan tadi ada pertanyaan-pertanyaan jika ingin disampaikan atau azan dulu ya. Pak Takmir, azan dulu ya. Baik, dipersilakan kepada para jamaah, para mustami yang dimuliakan Allah. Apabila ada pertanyaan yang penting untuk disampaikan. Ya, silakan. Tentu saja, itu adalah syuhada, tidak dilakukan lagi. Makanya cara penguburannya itu langsung dikuburkan dengan pakaian dan darah yang masih mengalir di dalam tubuhnya. Dan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala yang membuat ya kita bergetar adalah tidak tercium sedikit pun bau amis darah. Biasanya kan kalau manusia itu mengeluarkan darah ya, apakah itu karena satu kecelakaan atau sebagainya, itu ada tercium bau amis. Ini tidak tercium. Itu merupakan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala ya, terhadap hamba-hambanya yang syahid. Jadi itu hukumnya adalah mati syahid. Jadi mati syahid itu ya, ada yang tertimpa keruntuhan, ada yang tenggelam, ya, ada yang terjatuh dari ketinggian, ya, seorang ibu yang melahirkan kemudian wafat, ya, dan macam-macam. Kenapa disebut syahid? Syahid itu artinya menyaksikan sesuatu yang amat dahsyat, ya, sesuatu yang amat mengerikan. Nah, perang itu, ya, itu adalah sesuatu yang mengerikan. Bayangkan oleh kita sedang aman, tenang, tentram, duduk seperti ini, tiba-tiba jatuh
bom di hadapan kita. Takutnya luar biasa, itu namanya syahid. Menyaksikan sesuatu yang amat menakutkan, menahan nyeri yang luar biasa. Bayangkan oleh kita, kalau tertimpa bangunan runtuhan, pasti kita akan merasa sakit kan, ketimpa. Nah, sakitnya luar biasa sampai tulang-tulang patah, ya, kepala pecah dan sebagainya, darah keluar, namanya syahid. Nah, makanya syahid yang tertinggi itu adalah ketika di medan peperangan. Wah, kita di sini memegang senjata, di sana juga tentara musuh memegang senjata, jumlahnya bukan lagi 10-20 orang, tapi ratusan bahkan ribuan, ya, itu saling berhadapan-hadapan. Disitulah terlihat bagaimana ya sesuatu yang amat mengerikan terjadi. Itulah ketika wafat di situ, maka wafatnya adalah wafat syahid. Nah, itu ya, kira-kira seperti itu gambarannya. Ya. Seorang yang lagi sehat gitu kan, tiba-tiba terjadi goyangan gempa gitu kan, lalu tertimpa bangunan, wafat ya, nah itu syahid. Nah, cuman bedanya ya, kalau syahid di medan peperangan itu kan, itu pahalanya luar biasa besar. Karena tadi sifat kengeriannya kan, level tertinggi. Makanya kalau lari dari medan pertempuran itu dosa yang amat besar. Pengecut. Ya, jadi ketika berkecamuk peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir, kemudian lari dari medan peperangan, wah itu dosanya besar sekali. Begitu, ya. Nah, sekarang ini saudara-saudara kita di Palestina itu, luar biasa. Saya juga geleng-geleng kepala itu keberaniannya. Tidak terlihat raut muka ketakutan sedikit pun, baik pada anak-anak, wanita maupun ya orang-orang tua. Heran kita. Biasa saja mereka itu, tidak terlihat khawatir gitu kan, bersembunyi dan sebagainya. Kok bisa seperti itu ya? Itu adalah menunjukkan akidah Islam itu sudah mendarah daging di dalam diri mereka. Seperti itu. Ya. Baik, pertanyaan berikutnya, silakan. Kalau tidak ada, ya saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kekurangannya. Mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaat untuk meningkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.